Baik Ustaz, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, anak didik kami kelas 11B. Tadi ada kesalahan teknis karena mati lampu ya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan materi pelajaran kimia pada hari ini. Adapun materi kita hari ini ya, sebenarnya ini udah pernah kita singgung di semester 1 kemarin ya, yaitu tentang asam dan basa ya. Nah, asam dan basa kan begitu kan. Tapi di sini akan Ustadz ulang lagi ya mengenai asam dan basa. Akan Ustadz ulangi lagi ya. Mengenai asam dan basa. Nggak usah pakai kamera. Ini materinya ada materinya. Iya. Materinya. Nampak orang tuh. Nampak orang tuh. Materinya tuh. Kameranya matikan aja. Kameranya matikan aja. Ya. Iya. Tapi materi salah ini. Ini apa di anak lah sini. Enggak apa lu setel apa? Iya. Iya. Ini. Bukan. Yang tadi lah. Ini. Ya. Betul ini. Kameranya aja matikan. Oh, kamera. Nah. Ini tadi. Ya. Oke. Iya. Oke lah ya, kita lanjutkan lah ya materinya ya. Nah, asam dan basa ya. Asam dan basa. Oke. Sebelumnya udah pernah kita bahas ya kan. Asam dan basa itu apa pengertiannya? Asam itu apa? Asam itu adalah sesuatu yang asam kan begitu kan kalau menurut kita ya kan. Kemudian kalau basa sesuatu yang pahit kan begitu. Itu menurut kita ya kan. Oke. Nah, ini akan Ustadz ulangi lagi lah ya. Kalau misalkan dia teori asam basa ya, teori asam basa itu kan dia
ada tiga ya. Yang pertama itu menurut Arrhenius, Bronsted Lowry sama Lewis ya. Nah, untuk yang pertama yaitu untuk Arrhenius ya. Jadi menurut Arrhenius, asam itu apa? Asam itu adalah zat yang ketika kita larutkan dalam air akan menghasilkan ion H positif ya. Ketika kita larutkan dalam air akan menghasilkan ion H positif. Nah, contohnya misalkan HCl. Nah, HCl ini ya, HCl ketika kita larutkan ke dalam air, maka dia akan terurai menjadi apa? Menjadi H positif dan Cl negatif ya. Nah, di mana apa namanya? Itu yang disebut dengan apa? Terionisasi, kan begitu kan? Nah, kemudian yang kedua ya, yang kedua misalkan H2SO4 misalkan. Nah, H2SO4 itu ketika kita larutkan ke dalam air, maka dia akan terurai atau terionisasi ya kan? Terionisasi ya menjadi apa? 2H positif tambah SO4 2 negatif. Nah, jadi di sini ya, menurut Arrhenius adalah apa? Asam itu adalah zat yang ketika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion H positif ya. Itulah menurut Arrhenius. Kemudian kalau basa menurut Arrhenius gimana? Basa itu adalah zat yang ketika kita larutkan ke dalam air maka dia akan menghasilkan ion OH negatif ya. Basa itu adalah zat yang ketika kita larutkan ke dalam air maka dia akan menghasilkan ion OH negatif. Nah, contohnya apa? Contohnya misalkan BaOH 2 kali ya. Nah, BaOH 2 kali itu ketika kita larutkan dalam air maka dia akan terionisasi atau terurai menjadi apa? Menjadi Ba 2 positif ditambah dengan 2 OH negatif. Nah, itu ya untuk basa ya. Nah, jadi bisa juga selain BaOH 2 kali masih banyak ya senyawa yang lainnya ya, yang ketika dilarutkan dalam air maka dia akan terurai menjadi ion OH negatif ya. Oke, itu menurut Arrhenius. Itu udah pernah kita singgung di semester 1 kemarin ya. Ini hanya Ustadz mengulang sedikit ya. Oke, kemudian yang kedua yaitu menurut Bronsted Lowry ya. Nah, Bronsted Lowry ya itu mengatakan bahwasannya asam itu adalah ketika dilarutkan ke dalam air ya, atau ketika direaksikan dengan suatu zat ya, maka dia akan membentuk asam dan basa konjugasi. Nah, jadi ketika dia direaksikan dengan suatu zat, dia ya itu dia akan membentuk apa? Akan membentuk yang namanya itu asam dan basa konjugasi. Nah, jadi kalau misalkan kalau di asamnya yang di Bronsted Lowry yaitu yang dia kekurangan ion H. Nah, kekurangan ion H. Nah, sedangkan yang basanya yaitu yang kelebihan ion H. Nah, jadi asam menurut Bronsted Lowry yaitu asam basa menurut Bronsted Lowry yaitu ketika dia terbentuk asam terkonjugasi dan basa terkonjugasi. Nah, adapun kalau di asam adalah zat yang kekurangan H, sedangkan basa adalah zat yang kelebihan H. Ya, zat yang saya ulangi, kalau di asam adalah zat yang kelebihan ya kebanyakan H, sedangkan basa yaitu zat yang kekurangan H. Nah, jadi kalau misalkan ini NH3 tambah H2O misalkan, maka di sini akan membentuk NH4+ tambah OH-. Nah, jadi NH4+ ini
adalah pasangan dari NH3, kan begitu kan? H2O adalah pasangan dari OH-. Nah, jadi yang mana yang asam, yang mana yang basa, itu bisa kita tentukan dari yang mana yang kekurangan atom H atau kelebihan H dibandingkan dengan pasangannya. Nah, kalau misalkan NH3 pasangannya NH4, berarti kan NH3 ini dia kekurangan H. Nah, berarti dia bersifat apa? Bersifat basa, kan begitu kan? Sedangkan di sini NH4+, berarti kan kelebihan 1 ya kan? Nah, kemudian H2O dengan OH-. Nah, di sini H2O dengan OH- ya. Di sini kelebihan 1 atom H dibandingkan dengan OH-. Nah, maka di sini H2O bertindak sebagai asam. Jadi ini basa asam. Nah, pasangan dari basa adalah asam konjugasi namanya ya. Sedangkan pasangan dari asam adalah basa konjugasi. Nah, itu ya. Pasangan dari asam adalah basa konjugasi, sedangkan pasangan dari basa adalah asam konjugasi. Oke. Nah, ada juga dia yang bersifat amfiprotik. Nah, amfiprotik itu artinya senyawa yang dapat berperan sebagai asam atau basa. Nah, jadi misalkan H2PO4. Nah, H2PO4 ini, H2PO4- ya, asam hidrogen fosfat, kan begitu kan. Nah, ini dia ketika ketika kita larutkan, kita tambahkan ya dengan H3O+ ya, itu dia akan bersifat basa. Tetapi ketika H2PO4 ini kita tambah dengan OH-, maka nanti dia di sini bersifat asam. Nah, jadi sesuai dengan yang Ustadz bilang tadi, tergantung dari pasangannya ya. Pasangannya maksudnya hasilnya ya, hasilnya kan kalau misalkan H2PO4- ini kan tambah H3O+, itu kan menghasilkan H3PO4 tambah H2O. Nah, jadi nanti pasangan H2PO4- ini adalah H3PO4. Nah, jadi kalau kita pasangkan kemari, maka yang kelebihan itu yang sini, maka H2PO4 ini kekurangan. Nah, kalau dia kekurangan 1 atom H, maka dia dikategorikan basa ya. Sedangkan kalau yang di sini, yang di bawah ini, dia kan di sini kelebihan 1 atom H dibandingkan dengan HPO4 2-. Maka di sini H2PO4 2- dia bertindak sebagai asam ya, bertindak sebagai asam, sedangkan HPO4 2- bertindak sebagai basa konjugasinya, kan begitu kan. Nah, jadi ya seperti itu. Nah, jadi kalau dia H2PO4- ini dia dapat bertindak sebagai asam maupun basa, tergantung dari zat yang bereaksi dengannya, kan begitu kan. Oke. Sekarang kita lanjut ke asam basa menurut Lewis, kan begitu kan. Nah, jadi kalau asam basa menurut Lewis, nah itu dia berdasarkan pasangan elektron ya. Jadi ada yang bertindak sebagai penerima pasangan elektron dan ada yang dia pemberi pasangan elektron. Nah, jadi kalau misalkan asam ya, asam. Nah, jadi asam itu dia adalah zat yang zat yang bertindak sebagai penerima pasangan elektron. Nah, jadi dia menerima ya. Jadi misalkan H positif tambah H2O, maka di sini yang menerima itu adalah H positif H. Maka H di sini sebagai asam, sedangkan yang memberi pasangan elektron adalah si H2O. Maka H2O inilah yang bertindak sebagai basa ya. Nah, maka di sini asamnya adalah H+, basanya adalah H2O, kan begitu kan. Nah, inilah ikatannya seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ya. Ini juga sudah pernah kita singgung di semester 1 ya. Tentang pH ya, tentang pH larutan dan kekuatan asam basa. Nah, pH larutan itu dia adalah apa? Derajat keasaman ya, suatu larutan asam atau basa, kan begitu kan. Nah,
Jadi ketika misalkan asam kita tambahkan ke dalam air. Nah, jadi dia kan memiliki pH, ya kan? pH itu apa tadi? Derajat keasaman, kan begitu kan? Nah, jadi kalau misalkan asam kita larutkan ke dalam air, maka dia nanti akan jadi larutan asam, kan begitu. Kalau basa kita larutkan ke dalam air, maka menjadi larutan basa, kan begitu kan? Nah, jadi ada dia pH-nya, kan begitu kan? Nah, itulah derajat atau tingkat keasaman suatu larutan. Jadi kalau pH asam itu dia di bawah 7, ya. Di bawah 7. Kalau misalkan pH basa di atas 7. Nah, kalau 7 dia netral, ya. pH larutan netral adalah 7. Nah, kalau larutan asam, ya, itu itu ada asam kuat dan ada asam lemah. Demikian juga dengan basa, ada basa kuat dan basa lemah. Jadi semakin kalau di asam, ya, semakin rendah pH-nya, maka semakin semakin rendah pH-nya, kan begitu kan? Semakin lemah sifat asamnya, kan begitu kan? Jadi semakin tinggi pH-nya, misalkan 6,9, kan begitu kan, mendekati 7, maka semakin tinggi sifat asamnya. Nah, berbeda dengan basa. Kalau basa, ya, kalau basa semakin rendah, ya, semakin rendah pH-nya, ya, artinya dia di atas 7, ya, tetap di atas 7, tetapi misalkan 7,1 atau 7,2. Nah, itu dia basanya sifatnya makin kuat, ya, dibandingkan dengan semakin tinggi pH-nya, kan begitu kan? Nah, jadi kalau dia untuk larutan asam, dia pH-nya itu menghitungnya yaitu min log H positif, ya. Kemudian larutan basa yaitu pOH sama dengan min log OH negatif, ya. Nah, jadi untuk larutan asam, ya, itu bisa kita tentukan hubungan antara pH dengan pOH, ya. Nah, jadi ini nanti perlu kita bahas, ya, untuk hubungannya ini ketika menyelesaikan soal-soal, ya, soal-soal terkait dengan perhitungan pH larutan. Nah, jadi ini turunan rumusnya, ya, langsung saja kita hubungkan, ya, antara pH dengan pOH, yaitu pH dengan pOH itu hubungannya adalah pH tambah pOH sama dengan 14. Nah, jadi pH sama dengan 14 dikurang pOH. Nah, seperti itu, ya. Jadi pH itu sama dengan 14 dikurang pOH, ya. Oke. Kemudian kita lanjut, ya.